Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Watihamun nafsi, dan jangan percaya lawan nafsu. Terhadap diri kita jangan merasa baik. Orang lain kita sangka bagus, diri kita jangan merasa bagus. Ini kewajiban di dalam hati. Jangan merasa diri kita ini bagus. Jangan. Bah macam apa ya? Orang yang bagus, diri kita yang kada bagus, maka itu yang disuruh. Apabila orang bagus, kita kada menggaduh lagi lawan orang sudah bagus, kenapa nang digaduh lagi? Diri kita yang rusak, lalu menggaduh diri aja lagi. Nang kaya ulun masalah panggaringan, pian ini sehat-sehat. Bapak ulun mau urusin yang sehat-sehat. Baik mengurusi awak sorong nang garing, iya kah? Iya kah? Kada anu masuk saja ke di utak ikam tah. Ikam sehat, aku garing, nang garing mengurus nang sehat. Aturannya nang garing mengurus dirinya supaya sehat, mintolah. Kada ramun mengurus orang nang sudah sehat dua. Ini ada hubungannya dengan lawan cagar ampihan kita mengajian. Sebab kondisi badan Abah sudah kada tapi tapi mendukung lagi. Umur sudah 63, namun sampai Muharram yang dihadap ini tinggal berapa bulan lagi, ini kan dulu kaidah Dzulhijjah, lalu Muharram 2 bulan aja lagi, 64 sudah. Jadi jangan bingung kalau Abah itu kada terima tamu lagi, kada bersuara lagi, majar. Paling-paling malam sanayan turun ke langgar membaca mulu. Jangan bingung. Jangan bingung. Memang kondisi sudah kada melawan lagi. Duduk melawalawas lawan tamu pada kawal lagi sudah. Bepander banyak, membaca kitab macam-macam sudah, uyuk sudah. Sudah cukup banyak mulai umur 20 tahun bermasyarakat. Mulai 20 tahun bermasyarakat sampai 63. 43 tahun sudah. Jadi anak-anak angkatku nang mana sudah dapat tarekat samaniyah, amalkan. Dan pasan Abah, jaga hati, jangan buruk sangka lawan orang Islam, dan jangan iri dengki terhadap orang Islam. Jaga lidah, jangan mengupat orang Islam. Itu pasan, itu amanah, itu wasiat. Kalau ada orang menyambat, mengupat, jangan kita umpati. Jangan terpengaruh. Wa adamur ridha
dan kita kada boleh senang lawan nafsu kita, kada boleh menganggap bahwa diri kita ini baik. Wa bughdus syaitan, dan marah dengan hantu. Hantu itu adalah musuh, kada boleh kita menyayanginya. Nah itu. Jadi jangan disayangi hantu, jangan disayangi. Jadi anak-anakku jangan bersahabat hantu. Anak-anak abah jangan bersahabat hantu. Lamun hantu datang hendak menyahabati, jangan mau. Kalau hantu datang aku hendak bersahabat lawan ikam, jangan mau. Abah mana nanti jangan bersahabat hantu. Lamun bersahabat hantu ngarannya jadi dukun. Orang yang percaya dengan perkataan dukun, maka kada terima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Apapun kata-kata dukun jangan kita percaya. Wa bughdud dunya, dan kada tuju lawan dunia nang lebih daripada keperluan. Ini wajib di hati kita. Dunia yang lebih dari keperluan kita, janganlah kita sayangi. Arti sayang itu ada pikir di dalam hati. Bukan dunianya itu harus hilang, bukan. Walaupun dunianya itu ada, tapi jangan ada di pikiran kita. Oleh sebab itu ujar Abah tadi, isi hati kita dengan mengingat sifat Allah. Jadi kada ada lagi tempat di hati kita untuk mengingatkan dunia tadi, karena sudah penuh hati dengan mengingat sifat Allah. Wa bughdu ahlil ma'asi, dan marah dengan orang-orang yang ahli maksiat, walaupun kula warga, tapi hobinya maksiat kita wajib sarik. Jangan disayangi, jangan dikasihi. Wa mahabbatullah, cinta kepada Allah. Wa mahabbatu kalamihi, mencintai kalamnya Allah. Nah ini anak-anak angkatku, baca Al-Quran. Insya Allah apabila sampai masanya sedikit lagi, semua anak-anak angkat Abah disuruh kena menukar Quran sebuting, dalail sebuting. Dalailnya masih lagi diusahakan, Qurannya masih diusahakan. Karena orang dahulu nang soleh-soleh, termasuk nang orang baduit itu, lalu bisi Quran perada, dalail perada, tasbihnya kaukah, kayu kaukah. Itu ujar bahasa kampung tuh kukah ujar. Nah itu, jadi kalau sudah kaukah tasbihnya, Qurannya perada, dalailnya perada, lalu orang-orang dahulu itu
mengisi waktu di rumah dengan berzikir, yaitu tasbihnya tadi kaukah, kemudian baca Quran, kemudian baca dalail. Tatkala kita menghadap Allah, hilangkanlah sifat uluhiyah, bertelanjang dari sifat uluhiyah, berpakaian dengan sifat ubudiyah. Seorang ulama berhadapan Allah, wajib dia menghilangkan perasaan dirinya berilmu, bertelanjang dari sifat ilmu, berpakaian dengan sifat jahil. Begitulah caranya orang-orang yang alim menghadap Allah. Orang kaya kalau menghadap Allah, tafakkur kepada Allah, wajib bertelanjang daripada merasa mempunyai sesuatu. Harus dia berpakaian dengan pakaian antumul fuqara, kamu tidak punya apa-apa. Orang berpangkat walaupun rendah pangkatnya, tatkala dia tawajuh kepada Allah, wajib bertelanjang daripada sifat ketuhanan, yaitu qudrat, dan wajib dia mengaku bahwa dirinya itu adalah lemah. Orang-orang yang sehat dan gagah, tatkala dia tafakkur menghadap Allah, wajib bertelanjang daripada sifat ketuhanan, yaitu sifat kuat. Wajib dia menutup auratnya dengan merasakan bahwa dirinya bersifat lemah. Lima itu adalah yang pertama sifat uluhiyah, yang kedua sifat ubudiyah. Sifat uluhiyah itu alim, kaya, berkuasa, kuat, yang satunya mulia. Kepada orang yang keturunan asyraf, keturunan orang soleh, tatkala dia tawajuh kepada Allah, wajib bertelanjang dari pemerasaan mulia, karena itu sifat Allah, dan dia wajib menutup dengan sifat ubudiyah, yaitu dirinya itu hina. Keringkasan sifat uluhiyah: pertama kaya, dua alim, tiga berkuasa, empat gagah dan kuat, lima mulia. Itu sifat uluhiyah, sifat Allah. Wajib tiap-tiap hamba bini-bini laki-laki yang berakal melepaskan yang lima itu dari pengerasaan di dirinya, sebab itu adalah hak bagi Allah. Jangan mengambil hak Allah, ambil hak diri sendiri, yaitu lawanannya sifat ubudiyah. Pertama fakir, kedua jahil, ketiga dhaif, tidak kuasa, ajiz, yang kedua dhaif, yang keempat dhaif, lemah, yang kelima hina. Itulah sifat ubudiyah, dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Al-Qur'an itu, yaitu wa'budullah, hambakanlah dirimu kepada Allah. Duduk di kehambaan, dan lain-lain dari ayat-ayat tadi menunjukkan perintah duduk di kehambaan, jangan duduk di ketuhanan.
Jadi biasa guru syekh murabbi mursyid kalau muridnya itu berusaha, yang dimasukkan ke dalam muridnya itu penjagaan adalah jangan merasa punya milik. Jadi muridnya yang pengusaha itu tidak merasa milik modal dan ujungan. Oleh sebab itu, seorang pengusaha yang punya guru murabbi mursyid, tatkala berujung dia membagi-bagi ujungannya karena bukan miliknya. Tatkala dia rugi, dia tertawa, tidak bersusah hati karena dia merasa bukan milik dia. Apalagi apabila habis lalu modal, dia tidak sedih karena memang bukan milik dia, milik Allah. Kapan Allah mengambil milik dia, dia ridho dan ikhlas lego menyerahkan kepada si punya milik. Itu kalau pengusaha yang punya guru dan menurut lawan guru, karena tidak semua murid menurut guru. Kalau pegawai punya guru syekh murabbi mursyid, biasa syekh murabbi mursyid itu menekankan kepada pegawai itu jangan merasa berkuasa di daerah, di provinsi atau di kampung atau di gang situ, karena itu sifat ketuhanan. Bahkan di rumah tangga pun tidak merasa berkuasa di rumah tangga, bahkan di diri sendiri pun tidak merasa berkuasa mengatur mata, telinga dan sebagainya, karena semua perasaan berkuasa itu adalah mengakui sifat ketuhanan. Jadi tatkala pangkatnya hilang, maka dia ketawa aja, sebab dia tahu memang ini adalah sifatku, memang tidak punya kekuasaan. Jadi kalau bingung tatkala pangkat hilang, asal ada bisi guru murabbi mursyid dan menurut kepada murabbinya. Tapi kalau menurut lawan guru bahaya, modal Nabi Musa menagur lawan Nabi Hajar. Itu bukan Nabi Musa salah, hanya Nabi Musa itu orang rasul maksum tapi sindiran. Artinya bahwa banyak orang yang menuntut ilmu itu tidak bisa sanggup melaksanakan adab terhadap gurunya. Dan di situ riwayat itu adalah menekankan sebenarnya kepada thalabatul ilmi supaya janganlah mengiktirat kepada syekh murabbinya. Itu maksudnya itu kisah artawa istilah usul fikih itu khobariyah di mana insya'iyah. Kalau istilah apa? Istilah balaghah khobariyah di mana insya'iyah. Kisah tapi maknanya menyuruh supaya semua orang yang jadi murid jangan menentang kepada gurunya. Nah, kalau sudah kata-kata murid, walaupun kita sudah jadi guru, tetap aja jadi murid, sebab kita asalnya mengaji lawan guru, jadi tetap aja kita itu murid, ya kan? Nah, si guru kita pun yang di atas dari kita, beliau pun demikian, tetap merasa dirinya murid, karena di atas dia ada lagi sebagai guru dia, sampai kepada Rasulullah SAW yang disebut Syekhul Kul, guru sealam semesta. Sampai ke sana. Sampainya itu ke situ, sampai kepada Syekhul Kul itu.
Jadi kita membanding dengan guru yang ada aja dulu sudah kalah, apalagi kita banding kepada sahabat lebih kalah lagi, apalagi membanding kepada Rasulullah. Kita ini hilang, bukannya kalah lagi, hilang. Biasa kalau orang jago-jago itu punya murabbi mursyid, murabbi mursyidnya itu menekankan supaya jangan merasa gagah dan berani, karena itu sifat Allah. Kita tetap lamah lintuk. Biasa kayak itu. Nah, jadi setiap yang jago itu tidak memakai sifat ketuhanan apabila bisisih murabbi mursyid dan menurut dengan pimpinan gurunya. Kalau tidak, dia mengaku dirinya Tuhan. Kada sedikit kurang jago-jago karena kada bisi guru mursyid merasa dirinya jadi Tuhan. Kada sedikit orang sugih yang tidak bisi guru mursyid merasa dirinya Allah, karena dia mengaku sugih, dia mengaku jagal. Kada sedikit pegawai yang mengaku jadi Allah, sebab dia tidak punya guru mursyid atau tidak menurut gurunya mengaku dia punya kekuasaan di wilayah sini. Demikian orang yang punya rumah tangga, bahkan punya diri sendiri, dia itu mengaku kawa mengatur diri sendiri, kawa mengurus mata, kawa mengurus telinga, kawa mengurus muntung, kawa mengurus tangan dan batis. Padahal sifat kekawaan itu sifat Allah, bukan sifat kita. Itu baru diri sendiri ya, apalagi bisi bini, apalagi bisi anak. Nah, jadi kemusyrikan inilah yang wajib kita bersihkan di diri kita masing-masing, masing-masing bidang itu. Kalau mau berpikir ke sana, insya Allah kita insaf dan mengaku bahwa banyak dosa. Dengan adanya pengakuan itu, insya Allah kita berpikir dan minta tolong lawan Allah supaya kembali ke jalan benar sebelum meninggal dunia. Begitulah laki-laki perempuan yang hidup di dunia semestinya punya guru, syekh murabbi mursyid, dan taat kepada guru itu, siap laksanakan. Tidak ada usul-usul. Kemudian kalau seseorang itu punya guru syekh murabbi mursyid, kebetulan dia ini seorang ulama. Nah, biasanya syekh murabbi mursyid ini memimpin supaya dia bertelanjang dari sifat ilmu yang ada di otaknya, mengaku bahwa diri itu jahil. Sebab ilmu itu adalah sifatnya Allah kalau kita masuk di wahdaniyat sifat. Jadi biasa rusaknya orang-orang guru, orang-orang alim mengaku dirinya Tuhan, yaitu merasa punya ilmu. Sedikit atau banyaknya sama aja, selama ada perasaan di hati berilmu, selama itulah mengaku seorang Tuhan kedua. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Orang yang beriman sedikit sekali, yang musyrik yang paling banyak. Jadi bertelanjanglah daripada ilmu, berpakaianlah dengan sifat kejahilan. Insya Allah kita selamat. Tetap di sifat ubudiyah, meletakkan perasaan itu di sifat ubudiyah. Apalagi keturunan orang alim benar aja, seorangnya bunga, lalu rasa hebat, menyurung tangan orang, cium tangan unda balik, sebab unda anak tuan guru. Padahal anak sini nang alim siapa? Abahnya.
apalagi cucu nang alim kayaknya jauh benar. Maka ini nang lagi lapas deh, lapas ke kampung situ, ke desa situ, ke desa situ, membawa silsilah. Tujuannya minta dana, kalau bisa minta kawinakan, minta ambil supaya nyawa dapat juriyat kayu enggak. Wajah kaliannya karena apa? Karena kada bisnis syekh murabbi mursyid. Kalau ada mursyidnya, insya Allah tidak akan begitu kelakuannya si juriyat ini. Nah, oleh sebab itu malam yakun lahu syekhun fasyaitanu syekhuhu. Selama belum taat atau belum punya guru mursyid, maka yang kita bikin guru adalah pengrasa kita. Apa manit taqada ilahu hawa, bertuhan pengrasa. Mbah sudah rasa cocok gawi, mbah rasa pada cocok tinggalkan. Berarti dia bertuhan pengrasa, meninggalkan akan Allah karena tidak ada guru, atau ada guru tapi dia tidak taat. Kalau dia punya guru dan taat, niscaya Mikail datang ke rumahnya main juri amplop. Nah, innal rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluh. Sebenarnya itu inna huruf taukid. Sebenarnya. Nah, kalau kata-kata orang bahari kasarnya tak kacak jatuna, itu huruf taukid kacak jatuna. Rezekilah yang mendatangi hamba, bukan si hamba yang mendatangi rezeki. Bandingan ajal yang mendatangi hamba. Mana ada hamba mendatangi ajal? Tidak ada hamba satupun yang ingin mati, tapi mati yang mendatangi dia. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, aina ma takunu yudrikumul maut. Si maut itu fa'il, yudrik itu fi'ilnya. Si maut nang yudrik. Demikian si rezeki nang datang. Kalau kita udah tahu begitu, kenapa jadi bersusah payah menuntut rezeki? Asal percaya kepada hadis itu. Yang penting tugas kita selaku pegawai Allah Ta'ala laksanakan. Masalah tukang gaji Allah Ta'ala tetap innallaha la yukhliful mi'ad. Disinilah orang ahli kasbi lemah dan rendah derajat dari ahli tajrid. Memang dua golongan ada, minkum man yuridud dunya itu ahli kasbi, wa minkum man yuridul akhirah itu adalah ahli tajrid. Tafsirnya minkum man yuridud dunya lil akhirah. Ada lagi wa minkum man yuridul akhirah li ajli khawatiha. Kalau orang keturunan mulia seperti Ashraf dan seperti dzurriyyat Sulaha dan ulama dan obat, punya syekh murabbi mursyid yang biasanya syekh murabbi mursyid itu mengobati dan memberi resep hanya satu saja, yaitu jagalah jangan merasa mulia, sebab penyakitnya di situ. Nah, kemuliaan itu sifat Allah, kehinaan sifat hamba. Jadi ringkasnya tugas syekh murabbi mursyid ini menetapkan seseorang di makam seseorang itu, tidak lebih daripada itu tugasnya. Nah, dan dijaganya. Kalau dia udah 2-3 kali dipadahi masih memakai sifat ketuhanan itu, dia sudah
baik-baik. Habis tinggal di sini aja kita berpisah. Seperti Nabi Allah Khadir 3 kali kejadian ujar Nabi Khadir, hadza firaqu baini wa bainak, saunabbiuka bi ta'wili ma lam tasti' alaihi sabran.